Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam selalu menyimpan cerita, tapi ada tempat tertentu yang bahkan siang pun terasa salah untuk dilewati. Jembatan tua di ujung desa itu terlihat biasa saja, namun bagi warga sekitar ada satu aturan yang tak pernah dilanggar. Jangan pernah melintas sendirian saat senja, karena ada seorang gadis sekolah yang menunggu di sana. Namaku Rian. Aku tidak pernah percaya sarita-sarita mistis sampai malam itu. Hari itu aku pulang terlambat dari sekolah. Langit sudah mulai gelap dan satu-satunya jalan tercepat ke rumah adalah melewati jembatan tua di pinggir desa. Jembatan itu panjang, sempit, dan di bawahnya mengalir sungai yang hitam pekat. Tidak ada lampu, hanya cahaya bulan yang samar. Saat aku mendekat, suasana terasa aneh. Angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik pun hilang. Sunyi. Aku mencoba mengabaikannya dan tetap berjalan. Langkahku menggema di papan kayu jembatan. Tapi kemudian aku mendengar langkah lain. Bukan dari belakang, tapi dari depan. Aku berhenti. Langkah itu juga berhenti. Perlahan, aku melihat ke ujung jembatan. Dan di sanalah aku melihatnya. Seorang gadis memakai seragam sekolah putih abu-abu. Rambutnya panjang menutupi wajahnya. Dia berdiri, diam. Aku berpikir, itu mungkin orang biasa. Aku mencoba berjalan lagi, mendekatinya. Namun, semakin dekat, aku mulai melihat sesuatu yang salah. Seragamnya basah, seperti habis tenggelam. Dan dari ujung rok, air menetes ke papan jembatan. Aku mulai merasa takut. Aku berhenti, sekitar 5 meter darinya. "Dek, kamu kenapa?" tanyaku dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban, hanya suara air yang terus menetes. Lalu, pelan-pelan, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, kosong, dan yang paling mengerikan, mulutnya terbuka lebar, seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara. Aku mundur perlahan, tapi tiba-tiba dia tergerak, bukan berjalan. Dia meluncur cepat ke arahku. Dalam hitungan detik, dia sudah tepat di depanku. Wajahnya sangat dekat. Bau air sungai yang busuk menusuk hidungku. Lalu dia berbisik dengan suara parau dan patah-patah, "Temani aku pulang." Aku berteriak dan langsung berlari. Aku tidak peduli lagi. Aku lari sekuat tenaga menyeberangi jembatan itu. Tapi di belakangku, aku mendengar suara langkah, lebih cepat dari langkahku. Dan suara itu semakin dekat. Aku tidak berani menoleh, sampai tiba-tiba langkah itu berhenti. Aku juga berhenti. Perlahan, aku menoleh ke belakang. Jembatan itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi saat aku menghadap ke depan lagi, dia sudah berdiri di depanku, lebih dekat, lebih menyeramkan. Dan kali ini,
Dan kali ini dia tersenyum, senyuman yang tidak manusiawi. Lalu tiba-tiba tangannya mencengkram lenganku, dingin seperti es. Dan dia berkata dengan suara yang lebih jelas, "Sekarang kamu gantikan aku." Aku ditemukan keesokan paginya, tergeletak di pinggir jembatan. Orang-orang bilang aku selamat, tapi mereka tidak tahu sejak malam itu, setiap kali aku menutup mata, aku selalu berada di jembatan itu lagi. Dan gadis itu selalu berdiri di ujung sana, menunggu. Dan sekarang dia tidak sendirian. Kalau kamu pernah melewati jembatan sepi saat malam dan melihat sosok gadis berseragam sekolah, jangan pernah mendekat, jangan pernah menjawab, karena sekali kamu berhenti, mungkin kamu tidak akan pernah benar-benar pulang. Pulang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor ini sampai selesai. Sekian cerita horor kali ini, dan sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.